Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aliraida dengan NIM 19223198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan dengan metode SKFFK pada individu dan kelompok. Pertama adalah latar belakang. Metode SKFFK ini digunakan untuk menilai pola konsumsi pangan jangka panjang dengan mencatat frekuensi dan porsi makan, sehingga lebih komprehensif dibanding recall sesaat. Dalam praktikum ini, mahasiswa diminta mencatat konsumsi pasangan menggunakan SKFFK, lalu menghitung kandungan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium, dan gula, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Penugasan ini melatih mahasiswa memahami cara kerja SKFFQ, mengolah data gizi, serta menilai kesesuaian asupan dengan angka kecukupan gizi. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pola konsumsi individu dengan metode SKFFK, bagaimana rata-rata asupan energi, zat gizi makro, natrium, dan gula pada kelompok, bagaimana perbandingan asupan individu dengan rata-rata kelompok dan kecukupan gizi. Untuk tujuan, untuk menilai pola konsumsi individu dan kelompok dengan SKFFQ, lalu untuk menghitung rata-rata energi, zat gizi makro, natrium, dan gula, lalu membandingkan hasil individu dengan kelompok serta standar kecukupan gizi. Selanjutnya ada biodata responden individu. Inisial responden IBA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sidoarjo 20 September 2004, usia 20 tahun. Untuk hari dan tanggal wawancaranya Selasa 9 September. Nama interviewernya adalah Farah Aliraida. Selanjutnya adalah tabel dari hasil wawancara responden individu. Berikut merupakan dari kelompok makanan sumber karbohidrat, makanan kemasan, dan lainnya, diukur dengan ukuran porsi kecil, sedang, dan besar dengan frekuensi harian, minggu, bulanan, dan tidak pernah. Selanjutnya adalah tabel untuk perhitungan zat gizi dari hasil responden individu. Dari kelompok makanan tersebut dihitung mulai dari energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan sodium. Untuk total dari hasil responden individu, total asupan energinya 826 kalori, lalu untuk protein 15 gram, lemak 4 gram, karbohidrat 180 gram, gula 14 gram, dan natrium 367 mg. Untuk analisis pemenuhan kandungan gizi responden individu, asupan gizi responden individu masih jauh dari AKG. Energi hanya terpenuhi 36,7% dari kebutuhan, dengan protein 2,7% dan lemak 1,7% yang sangat rendah. Karbohidrat tercatat 31,8% dari kebutuhan, gula 27,9% dan natrium 18,3%. Hasil ini menunjukkan pola konsumsi individu belum seimbang dengan defisit pada hampir semua zat gizi, terutama protein dan lemak, sehingga berpotensi mengganggu kecukupan energi dan fungsi metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah hasil rata-rata kandungan gizi responden kelompok laki-laki. Totalnya 2.570 kalori, proteinnya 42,4 gram, lemaknya 39,8 gram, karbohidratnya 502,4 gram, gulanya 28,4 gram, dan natriumnya 819 mg. Lalu untuk hasil rata-rata kandungan gizi responden kelompok perempuan, totalnya adalah total rata-ratanya adalah 1093 kalori, untuk proteinnya 24 gram, untuk lemaknya 22 gram, untuk karbohidratnya 270 gram, gulanya 54 gram, dan natriumnya 412 gram. Selanjutnya untuk analisis kandungan zat gizi makro pada kelompok. Untuk kelompok perempuan, kebutuhan energi perharinya belum memenuhi, proteinnya juga kurang, lemak juga kurang, dan karbohidrat kurang. Untuk kelompok laki-laki, kebutuhan energi perharinya sudah memenuhi, untuk proteinnya kurang, lemaknya juga kurang, dan karbohidratnya sangat berlebih. Lalu untuk analisis kandungan zat gizi mikrokelompok, untuk rata-rata kelompok perempuan, untuk kebutuhan gula perharinya kurang dan kebutuhan natrium perharinya juga kurang. Untuk kelompok laki-laki, kebutuhan gula perharinya sudah cukup memenuhi, lalu untuk kebutuhan natriumnya kurang. Lalu untuk analisis kandungan zat gizi mikro pada kelompok, untuk rata-rata konsumsi perempuan, kebutuhan gula perharinya 107,15%, di mana itu memenuhi, dan untuk natriumnya 20,59%, yaitu kurang. Dan untuk kelompok laki-laki, kebutuhan gulanya rata-rata hanya 56,73%, yaitu kurang, dan kebutuhan natriumnya 40,99%, yang termasuk juga kurang.
Lalu analisis pemenuhan kandungan gizi responden kelompok. Rata-rata asupan gizi kelompok responden belum optimal. Pada kelompok perempuan, energi baru tercapai 48,6%, protein 42,4%, lemak 44,4%, karbohidrat 85,6%, dan gula justru lebih, yaitu 107,1%, namun masih dianggap normal. Dan natrium sangat rendah 20,6%, sementara pada kelompok laki-laki energi hampir terpenuhi, yaitu 96,9%. Namun distribusi zat gizi tidak seimbang, protein 64% dan lemak 67,6% yang masih kurang. Sedangkan karbohidrat berlebih, yaitu 168,5%. Secara umum, kelompok menunjukkan kecenderungan defisit protein, lemak, dan natrium dengan ketidakseimbangan makronutrien yang cukup terlihat. Berikutnya merupakan perbandingan asupan gizi responden individu dan responden kelompok. Untuk individu, dari kandungan gizi energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan natrium masih belum memenuhi. Untuk rata-rata kelompok perempuan, energi, protein, lemak, karbohidrat, dan natrium juga belum, namun untuk gula sudah cukup memenuhi. Untuk kelompok laki-laki, energi sudah cukup memenuhi dan karbohidrat berlebih. Untuk protein, lemak, gula, dan natrium masih kurang. Kesimpulannya, pola makan responden cenderung defisit zat gizi dengan ketidakseimbangan makro dan mikro. Untuk individu, energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan natrium masih jauh di bawah AKG, belum memenuhi kebutuhan. Untuk kelompok perempuan, defisit energi, protein, lemak, karbohidrat, dan natrium, dan gulanya justru berlebih. Untuk kelompok laki-laki, energi hampir terpenuhi, tapi distribusi tidak seimbang, protein dan lemak rendah, karbohidrat sangat berlebih. Untuk saran, tingkatkan asupan protein dan lemak seperti ikan, daging, telur, kacang, dan susu. Lalu atur karbohidrat agar tidak berlebih dan pilih sumber kompleks. Lalu batasi gula sederhana terutama pada perempuan. Lalu variasikan makanan untuk mencukupi mineral meski natrium rendah. Lalu perlu edukasi gizi berkelanjutan untuk penerapan pola makan seimbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.